Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi pada kali ini di sini saya akan mengerjakan tugas yang mana membuat video tutorial tentang pembuatan REST API menggunakan PHP. Nah, langsung saja kita ke dalam codingannya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa sih itu API? Nah, jadi API itu adalah antarmuka program aplikasi, menentukan aturan yang harus Anda ikuti untuk berkomunikasi dengan sistem perangkat lunak lainnya. Jadi pengembang mengekspos jadi pengembang mengekspos dan membuat API sehingga aplikasi lain dapat berkomunikasi dengan aplikasinya secara terprogram. Nah, jadi contohnya seperti aplikasi absensi yang mengekspos API yang meminta nama lengkap pegawai dan rentang tangga. Jadi saat menerima informasi ini, API memproses absensi secara internal dan mengembalikan jumlah jam kerja dalam rentang tanggal tersebut. Nah, kalian dapat menganggap web API sebagai gerbang antara klien dan sumber daya pada web. Nah, tadi kan kita akan mengerjakan REST API. Nah, tadi yang API sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa itu REST-nya? Jadi REST itu representational state transfer. Jadi REST ini adalah arsitektur perangkat lunak yang menerapkan persyaratan mengenai cara kerja API. REST pada awalnya dibuat sebagai panduan untuk mengelola komunikasi pada jaringan kompleks seperti internet. Nah, kalian dapat menggunakan arsitektur berbasis REST untuk mendukung komunikasi berperforma tinggi dan andal sesuai skala. Nah, kalian dapat dengan mudah menerapkan dan memodifikasinya untuk menghadirkan visibilitas dan portabilitas lintas platform ke semua sistem API. Nah, developer API dapat merancang API menggunakan beberapa arsitektur yang berbeda. API yang mengikuti gaya arsitektur REST disebut sebagai API REST. Nah, layanan web yang menerapkan arsitektur REST disebut sebagai layanan web RESTful. Jadi dari istilah API RESTful umumnya merujuk pada API web RESTful. Nah, namun kalian dapat menggunakan istilah API REST dan API RESTful secara bergantian. Nah, mungkin cukup sampai situ penjelasan API-nya. Kalian bisa searching di internet atau di ChatGPT juga. Kalian bisa searching apa sih itu API, ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Yang pertama, kalian sini ketik untuk ini ya, ketik PHP, buka PHP, lalu header, buka kurung, content type, application JSON. Jadi ini adalah untuk mengatur header response sebagai JSON. Setelah itu di sini kalian ketik include once database.php. Seperti ini. Ini untuk menyertakan file database PHP untuk mendefinisikan kelas database-nya. Nah, selanjutnya di sini yang untuk include once article.php ini sama juga untuk menyertakan file tapi ini untuk menyertakan file article.php yang sebelumnya kan untuk menyertakan file database.php. Nah, sekarang
untuk menyertakan file artikel.php yang mana untuk mendefinisikan kelas artikel. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa ketik $database, new database, buka kurung, lalu ditutup lagi, dan di sini titik koma. Oke, tulis di sini. Nah, ini untuk membuat objek database untuk mengelola koneksi database. Oke. Nah, selanjutnya di sini variabel database. Oke, $database con. Oke. Nah, di sini untuk ini variabel database ini untuk mengambil objek koneksi database dari objek database-nya. Ya, objek database. Oke. Lalu selanjutnya ini ada if. Kalian bisa ketik ini. If variabel decibel $db sama dengannya ada 3, dan di sini kalian bisa ketik 0, lalu sini buka kurung kurawal, lalu kalian bisa ketik di sini echo JSON underscore encode. Di sini buka kurung dan sini kurung array, lalu kalian bisa ketik error sama dengan gagal terhubung ke database. Oke, lalu di sini jangan lupa untuk titik komennya, dan di sini kalian bisa tulis lagi exit, dan sini memberi titik koma untuk memberi penutupnya. Oke. Nah, jadi variabel ini untuk memberikan koneksi jika koneksi database gagal, jika koneksi database gagal, maka dia akan kirim pesan kesalahan dan keluar dari script. Nah, ini scriptnya gagal terhubung ke database. Oke. Lalu di sini ada $article sama dengan new article database $database. Oke. Nah, jadi ini adalah untuk membuat objek artikel dengan dengan koneksi database yang telah dibuat. Oke, kalian bisa ketik ini, yang ini untuk selanjutnya. Lalu di sini kalian bisa ketik if server request method if server request method get di sini if server request method sama dengan get, lalu buka kurung kurawal, if is $get, dan sini artikel underscore id. Oke. Nah, lalu kalian bisa ketik selanjutnya untuk buka kurung kurawal, handle get by id request, lalu $article, dan sini jangan lupa dikasih titik koma. Lalu sini penutup kurung kurawalnya untuk yang ini. Lalu di sini kalian bisa ketik else, lalu buka kurung kurawal, dan di sini kalian bisa ketik handle get request $article titik koma. Oke. Oke, tadi kan kita sampai yang sini ya, dan sini sudah saya perjelas, sudah saya beri untuk komennya dari awal sampai akhir ya, sudah saya beri komen. Sini sudah saya beri komen. Lalu tadi kita lanjutkan. Jadi sampai sini handle get request article. Oke. Nah, ini untuk metode HTTP untuk ada get, dan di sini yang ini handle get by request $article. Nah, di sini fungsinya untuk jika terdapat parameter artikel underscore id, maka dia akan menangani permintaan untuk mengambil satu artikel. Oke, lalu yang selanjutnya handle get request ini adalah untuk
jika tidak ada parameter artikel underscore id, maka dia akan menangani permintaan untuk mengambil semua artikel. Oke. Lalu selanjutnya di sini kalian bisa ketik else if $_server request underscore method dan sama dengannya diberi 3 kali dan sini post. Oke. Nah, ini fungsinya jika metode HTTP adalah post. Nah, seperti yang ini sama yang atas. Lalu sini handle post request $article. Dia akan menangani permintaan untuk membuat artikel baru. Lalu di sini else if $_server request underscore method sama dengannya ada 3 kali, sama dengan put ya. Lalu sini garis seperti di sini ada di keyboard bersamaan dengan backslash. Oke. Lalu sini $_server request underscore method sama dengan lalu patch. Nah, ini fungsinya untuk jika metode HTTP adalah put atau patch. Oke. Lalu selanjutnya adalah di sini bisa bisa kalian ketik handle put patch request $article. Nah, dia akan menangani permintaan untuk memperbarui artikel. Oke, lalu selanjutnya di sini kalian bisa ketik else if $_server request underscore method sama dengan beri 3 kali juga, dan di sini untuk delete-nya. Nah, di sini adalah jika metode HTTP adalah delete. Ini untuk untuk metode HTTP yang delete. Oke. Dan sini handle delete request $article sini untuk menangani permintaan untuk menghapus artikel. Oke. Lalu kita ke section selanjutnya, fungsi untuk mengambil semua artikel. Oke. Lalu sini bisa kalian ketik function handle get request $article. Lalu sini buka kurung kurawal, sini $request sama dengan $article read. Nah, di sini adalah untuk membaca semua artikel dari database. Oke, ini adalah variabel ini untuk membaca semua artikel dari database. Oke. Nah, kalian bisa ketik yang ini sampai sini. Oke. 6 rows 0 ya, $articles sama dengan array, while $row sama dengan $result, fetch as such, lalu $articles sama dengan $row. Oke, nah di sini untuk menambahkan setiap artikel ke dalam array. Oke. Nah. Oke, lalu yang ini echo JSON underscore encode $articles, dia akan mengembalikan daftar artikel dalam format JSON. Oke. Lalu yang ini as echo JSON $encode message tidak. Nah, di sini akan menampilkan tulisan tidak ada artikel yang ditemukan. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan pergi ke function handle by id request $article. Ini adalah untuk section ini fungsinya untuk mengambil satu artikel berdasarkan artikel underscore id. Oke. Oh iya, harusnya kita sebelum membuat index.php kita harusnya membuat database terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita akan membuat database.php. Nah, ini untuk nama localhostnya, dan sini nama usernya, dan sini public password untuk passwordnya, dan sini public database, nama database di phpMyAdmin kalian apa. Di sini nama database di phpMyAdminnya saya kasih nama StudyCrud. Lalu sini public $const. Oke, dan sini public function underscore construct, lalu buka kurung, tutup kurung lagi, lalu diberi diberi buka kurung kurawal, lalu di sini
$this con new MySQL $this host this user this password and this database seperti yang di atas. Lalu sini if $this con connect error. Lalu sini kalian bisa ketik die connection failed this con connect error. Oke, jadi yang ini public function construct, dia untuk membuat koneksi database saat objek database. Oh ya enggak, yang public function construct, dia adalah untuk mengkonstruktor kelas database. Lalu bagian yang ini untuk membuat koneksi database saat objek database dibuat. Oke. Lalu yang if sampai yang die, yang ini dia fungsi untuk memeriksa apakah koneksi berhasil atau gagal. Oke. Kalian ketik untuk bagian database.php-nya. Oke, lalu kita balik lagi ke codingan index.php. Tadi sampai mana ya? Index.php mengambil artikel. Oke, tadi sampai sini ya. Sampai sini fungsi untuk membuat artikel baru. Oke, lalu kalian di sini bisa ketik $data JSON underscore decode file get contents php / input. Nah, ini adalah untuk mendetek kode data JSON dari permintaan. Lalu kalian bisa ketikkan bagian ini artikel user ID data user underscore ID, lalu artikel judul data judul, lalu sini artikel isi, dan sini variabel $data isi. Oke. Lalu kalian bisa ketik if $article create. Nah, ini untuk mencoba membuat artikel baru. Lalu kalian bisa ketik echo JSON encode message artikel berhasil dibuat. Lalu else echo JSON underscore encode error gagal membuat artikel. Oke. Lalu kita bisa pergi ke section selanjutnya. Di sini fungsi untuk memperbarui artikel. Nah, kalian bisa ketik function handle parts request $article. Nah, sekarang kita akan pergi ke variabel ini. Kalian bisa ketik variabel ini adalah untuk mendetek kode data JSON dari permintaan seperti yang atas. Oke, mendekode. Oke, kalian bisa ketik $data sama dengan JSON underscore decode file underscore get underscore contents php input artikel underscore id data artikel underscore id artikel user underscore id data user underscore id. Lalu sini variabel artikel menuju ke judul, dan sini sama dengan variabel data menuju ke judul juga. Sini artikel isi data dan isi. Oke. Lalu di sini kalian bisa ketik if $article update. Nah, ini untuk mencoba memperbarui artikel yang dimana sini akan kalian bisa ketik echo JSON underscore echo message artikel berhasil diperbarui. Lalu di sini else echo JSON underscore encode error error. Di sini kalian bisa kasih buka kurung array, lalu error. Sini tanda panah gagal memperbarui artikel. Di sini kalian bisa kasih titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan pergi ke section selanjutnya, yaitu untuk fungsi fungsi untuk menghapus artikel. Nah, sini adalah function handle delete request at $article. Oke, lalu kalian bisa ketik kode bagian yang ini $data JSON underscore decode file underscore decode underscore contents php back / input. Lalu di sini jangan lupa dikasih titik koma.
Lalu sini variabel artikel underscore id sama dengan data artikel underscore id. Lalu sini if $artikel delete, dan sini mencoba menghapus artikel. Echo JSON encode, nah message artikel berhasil dihapus. Lalu yang else kalian bisa ketik echo JSON encode error gagal menghapus artikel. Oke. Dan sini untuk penutup PHP yang ini. Oke. Lalu sekarang kita akan pergi ke tadi database sudah, dan sekarang kita akan pergi ke bagian artikel. Oke. Dan di sini saya sudah kasih penjelasan juga artikel, bagian artikel. Oke, di sini kalian bisa ketik. Oke, sini membuat PHP-nya dulu terlebih dahulu yang ini, dan penutupnya ini. Lalu sini kalian bisa bikin kelas artikel, lalu buka kurung kurawal. Sini kalian bisa ketik private variable const, variable untuk menyimpan objek koneksi database. Lalu sini bisa kalian ketik lagi private $table sama dengan artikel nama table database. Ini adalah nama table database kalian. Lalu sini property object artikel. Oke, ini adalah property object artikelnya. Public article ID, public user ID, public judul, public isi. Oke, kalian bisa ketik ini. Oke, lalu selanjutnya di section selanjutnya adalah konstruktor kelas artikel. Nah, di sini kalian bisa ketik public function construct database, variable database. Oke. Lalu sini kalian bisa buka kurung kurawal, tutup lagi $this con database menginisialisasi objek koneksi database. Nah, metode untuk membuat sebuah artikel. Oke, sekarang kita akan pergi ke section selanjutnya, yang mana metode untuk metode membuat sebuah artikel. Oke. Nah, metode untuk membuat sebuah artikel ini kalian bisa ketik public function create, lalu sini $query sama dengan insert into sini $this table, lalu sini kalian bisa kasih user underscore ID, judul, lalu isi. Lalu kalian bisa ketik sini values tanda tanya seperti ini. Lalu $stmt this conprefer query titik koma, lalu sini kalian bisa ketik lagi $stmt bin underscore param, sini is this user underscore ID, this judul, this underscore isi. Oke, lalu selanjutnya di sini if stmt execute return true. Nah, ini untuk mendeteksi jika query berhasil dieksekusi, maka akan dikembalikan ke true. Oke, lalu yang else return false. Nah, ini akan mendeteksi jika query gagal, maka akan dikembalikan ke false. Oke, lalu section berikutnya metode untuk membaca satu artikel berdasarkan artikel underscore artikel ID. Jadi ini kalian bisa ketik public function read on article underscore ID. Lalu di sini variabel ini di section ini kalian bisa ketik variable query select from this table where article underscore ID, dan sini kalian bisa beri tanda tanya, lalu variable stmt this const prepare query. Oke, lalu sini stmt bin param i underscore article ID. Oke, lalu sini kalian bisa ketik $stmt execute return stmt get underscore results, dan ini adalah untuk mengembalikan hasil query dalam bentuk objek hasilnya. Oke. Lalu sini kita pergi ke section selanjutnya, metode untuk membaca semua artikel. Nah, public function read variable query select from this table
Lalu kalian bisa ketik sini stmt this cons prepare query. Lalu sini kalian bisa ketik variable stmt execute titik koma, return variable stmt get results, dan sini akan mengembalikan hasil query dalam bentuk objek hasilnya. Oke. Lalu section selanjutnya adalah metode untuk mengupdate sebuah artikel. Nah, public function update. Nah, public function update, lalu kalian bisa ketik $query update this table set user underscore id, tanda tanya judul, tanda tanya isi, bisa beri tanda tanya lagi, lalu sini where article underscore id sama dengan tanya titik koma, lalu sini variable stmt this con prepare query titik koma. Oke, lalu di sini kalian bisa ketik bagian yang ini stmt bin param isi this user id underscore id this judul this isi this article underscore id. Oke. Lalu di selanjutnya kalian bisa ketik if $stmt execute, lalu buka kurung tutup kurung, lalu kalian buat kurung kurawal, lalu di dalamnya kalian beri return true. Nah, ini adalah untuk mendeteksi jika query berhasil dieksekusi maka akan dikembalikan ke true-nya. Lalu yang ini else return false, dia akan mendeteksi juga jika query gagal maka akan dikembalikan ke false. Lalu section selanjutnya adalah metode untuk menghapus sebuah artikel. Public function delete. Yang pertama kalian bisa ketik public function delete, buka kurung tutup kurung, lalu sini buka kurung kurawal $query, lalu kalian bisa ketik delete from this table where article underscore id, lalu sini kalian bisa beri tanda tanya, lalu stmt this con prepare $query. Oke. Lalu sini kalian bisa ketik $stmt bin param i this article underscore id. Oke, lalu di sini juga kalian bisa ketik if $stmt execute. Oke, buka kurung lalu tutup kurung lagi di sini, lalu di sini kalian bisa buka kurung kurawal, lalu seperti yang di atas kalian bisa kasih return true, dia akan deteksi juga jika query berhasil maka akan dieksekusi lalu dikembalikan ke true-nya. Lalu yang selanjutnya kalian bisa ketik else seperti yang di atas juga yang ini, lalu return false. Nah, dia juga akan mendeteksi jika query gagal maka akan dikembalikan ke false. Oke. Lalu kita akan pergi ke Postman. Oke. Yang mana di sini di Postman kita akan melakukan get data, input data, edit data, delete data, dan detail data. Oke, dan datanya sudah seperti ini ya. Datanya. Oke, kita pergi ke Postman. Dan sekarang di sini kita akan get data ya. Pertama get, kita akan send. Lalu sini sudah seperti ini ya. Oh, sini get data index.php ya. Kita akan mengget data ini. Send. Nah, sudah tertampil datanya, data yang sebelumnya yang ini ya. Data ini sudah tertampil di dalam Postman dari yang 1 sampai yang sebelah sini. Oke. Lalu kita pergi ke post, dan sini kita akan pergi dalam body raw JSON, lalu sini wait sense. Lalu sini artikel berhasil dibuat ya. Wait get sini send. Nah ya, lalu kita pergi ke postnya ya. Wait,
Jadi tadi kan post, yang bagian post, yang get. Oke, kita akan ulang yang get. Akan kita lihat apa ada berapa penampilan data di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 artikel ID. Oke, sama seperti yang ini ada 16 artikel ID. Lalu kita akan menambahkannya post. Sini kita akan turunin. Lalu sini bisa kalian kasih apa namanya, kurung perawal, lalu string 2 string, terus ini artikel underscore ID ya. Nggak pakai artikel ID, user ID-nya aja, user underscore ID. Ini tutup stringnya, lalu titik 2, lalu sini string lagi. Misalnya di sini tadi kan ada berapa, user radius 11, lalu di sini kita akan beri 12, yang ke-12. Oke, 12. Lalu setelah user ID ada judul. Oke, judul, lalu titik 2 lagi, lalu string. String di sini saya kasih apa, judulnya oke aja. Oke, sini kita kasih koma, lalu sini kasih koma juga. Lalu setelah judul kita beri isi, bagian isi ini string isi sini titik 2, lalu sini oke. Send, kita send, lalu sini. Nah, ini sudah menambah, tapi bentar. Oh, di sini harus ada titik 2. Oke, send. Lalu kita lihat. Nah, sini sudah muncul. Oke, 12. Oke. Nah, judulnya oke, sini isinya oke. Sama seperti yang di Postman ya. User ID-nya 12. Judulnya oke, isinya oke. Nah, oke. Oke. Lalu kita balik lagi ke Postman. Oke, lalu sekarang kita akan get sudah, post sudah, lalu kita akan mengeditnya. Put, dan sini untuk mengedit kita akan menambahkan artikel ya, string artikel underscore ID titik 2. Misalnya di sini kita akan mengedit artikel 21 ya. Kita akan mengedit yang ini, bagian 21. Oke, bagian yang 21. Oke, misalnya ini kita akan edit yes, dan sini kita beri oke aja. Oke, lalu send. Lalu kita akan pergi ke dalam sininya, apakah sudah teredit. Nah, sini sudah teredit yang awal tadi.
Oke, di sini oke. Lalu di sini ganti menjadi yes. Oke. Misal kita akan mengganti user ID-nya, bisa kita akan ganti misalnya jadi 13. Yang tadi 12 jadi 13. Oke. Nah, sekarang kita pergi lagi ke dalam sini. Jadi kan ini kan 12 sekarang. Jadi sudah berubah jadi 13. Oke. Sudah terubah, edit jadi 13. Lalu sekarang path di sini get. Di sini bisa kalian cek. Dari sini juga kalian bisa cek. Di sini kan artikel 21 di mana? Nah, di sini 13. Yes, oke. Ya. Lalu wait. Nah, dan sekarang gimana sih kita akan menampilkan satu data aja di sini. Kita akan menampilkan satu data yang awal di sini ada berapa data ini? Ada berapa data ini? Ada 13. Saya ada banyak data ya sini. Dan di sini kita akan menampilkan satu data saja. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita ke dalam sini. Oke. Sini index.php, lalu dikasih slice, lalu sini kalian bisa ketik artikel, lalu beri tanda tanya, artikel tanda tanya, lalu ketik artikel lagi, artikel underscore id, lalu sama dengan misalnya kita akan menampilkan satu data yang datanya ini artikel ID yang ke-10. Oke. Kita akan menampilkan ini saja. Oke, kan ini dari berbagai banyak data, dan di sini kita akan menampilkan satu data yang ini saja. Oke. Kita akan menampilkan data yang 10. Oke, lalu sini send. Nah, sudah. Sini sudah tertampil satu data. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.